Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yoga Dewa Runci dari kelas B mata kuliah pengantar agribisnis. Saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kemitraan dalam agribisnis. Ada beberapa pendapat dari para ahli tentang apa itu kemitraan. Nah, salah satunya menurut Elizabeth tahun 2008, kemitraan merupakan jalinan kerjasama antara berbagai pelaku agribisnis, mulai dari tingkat produksi sampai dengan tingkat pemasaran. Kemudian menurut Hafsah tahun 1999, kemitraan merupakan salah satu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling menguntungkan dan membesarkan. Yang ketiga yaitu menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997, yaitu kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar, disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Kemudian, adapun azas-azas kemitraan, yaitu diantaranya ada persamaan, kedudukan, keselarasan, dan peningkatan keterampilan kelompok mitra oleh perusahaan mitra melalui perwujudan sinergi kemitraan. Yang pertama yaitu saling memerlukan, dalam arti perusahaan mitra memerlukan pasokan bahan baku dan kelompok mitra memerlukan penampungan hasil dari bimbingan. Yang kedua, saling memperkuat, di mana dalam arti ini kelompok mitra maupun perusahaan mitra itu sama-sama memperhatikan tanggung jawab moral dan etika bisnis dengan tujuan yaitu saling menguatkan antara kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu saling menguntungkan. Nah, saling menguntungkan ini baik dari kelompok mitra maupun kelompok perusahaan mitra itu memperoleh peningkatan pendapatan dan kesinambungan usaha yang dilaksanakan yang bertujuan untuk saling menguntungkannya antara kedua belah pihak, baik itu perusahaan mitra maupun kelompok mitra. Adapun dasar-dasar kemitraan diantaranya yang pertama yaitu kebutuhan yang dirasakan oleh pihak yang bermitra. Nah, di mana pihak yang bermitra di sini itu merasakan membutuhkan perusahaan mitra dengan tujuan untuk melancarkan usaha agribisnis yang ingin dilaksanakan. Yang kedua, adanya persoalan internal dan eksternal yang dihadapi dalam mengembangkan agribisnis dan kegiatan yang dilaksanakan akan memberikan manfaat yang nyata bagi pihak yang bermitra. Nah, di mana pihak yang bermitra di sini dengan adanya persoalan internal maupun eksternal diharapkan tujuannya itu mengembangkan usaha agribisnis yang dilakukan. Yang ketiga, adanya perbedaan dalam penguasaan sumber daya lahan, dan juga modal antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Nah, di sini dibedakan. Kenapa dibedakan? Yaitu penguasaan sumber daya dari mulai lahan dan juga modal di pedesaan dan perkotaan. Ya, kita tahu sendiri pada lahan perkotaan dan pedesaan itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan dari mulai harga, kualitas, dan juga lingkungan. Nah, dimana kenapa di sini dibedakan? Tujuannya memudahkan mobilitas dan juga pengembangan usaha agribisnis yang ingin dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Yang keempat, yaitu adanya perbedaan hubungan biaya per satuan output dengan skala usaha pada masing-masing subsistem agribisnis. Selanjutnya yaitu adapun unsur-unsur kemitraan. Yang pertama, kerjasama usaha. Kerjasama usaha ini didasari oleh kesejajaran kedudukan dan derajat yang sama bagi kedua belah pihak yang bermitra. Jadi tidak ada yang namanya jabatan lebih tinggi, ada juga jabatan yang lebih rendah, di mana jabat kat. Selanjutnya yaitu unsur-unsur kemitraan, di mana yang pertama itu kerjasama usaha. Nah, kerjasama usaha ini didasari oleh kesejajaran, kedudukan, dan derajat yang sama bagi kedua belah pihak yang bermitra. Jadi tidak ada yang namanya kesenjangan antara kedua belah pihak yang bermitra. Yang kedua yaitu usaha besar atau menengah dapat bekerja sama yang saling menguntungkan dengan pelaku ekonomi lain, yaitu usaha kecil untuk mencapai kesejahteraan bersama. Yang ketiga yaitu pembinaan dan pengembangan oleh usaha besar atau menengah terhadap usaha kecil berupa pembinaan mutu produksi, peningkatan sumber daya manusia, dan sebagainya. Nah, di sini pembinaan yang dilakukan ini
Tujuannya yaitu untuk mengembangkan usaha yang kecil yang dilakukan oleh usaha besar. Nah, tujuannya itu untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu produksi, peningkatan sumber daya manusianya, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk mengembangkan usaha kecil tersebut. Jadi saling tolong menolong antara usaha besar dan usaha kecil, begitu juga sebaliknya. Yang keempat, yaitu prinsip saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan yang akan terjalin karena para mitra akan mengenal keunggulan dan kelemahan masing-masing mitra. Nah, di sini tujuannya yaitu bukan untuk mencari kelemahan ataupun kelebihan pada masing-masing mitra, tapi pada kelebihan dan kekurangan itu digabungkan dan dikembangkan. Tujuannya itu untuk pengembangan usaha yang sedang dilaksanakan. Nah, selanjutnya yaitu tujuan kemitraan. Tujuan kemitraan di sini yang pertama yaitu mengembangkan pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan dengan landasan dan struktur perekonomian yang tangguh dan berkeadilan dengan ekonomi rakyat sebagai tulang punggung utama. Nah, di sini sudah kita tahu di mana ekonomi rakyat itu menjadi faktor utama dalam mengembangkan pembangunan yang mandiri. Ya, disitulah tujuan kemitraan. Yang kedua yaitu meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat, meningkatkan nilai tambah dan pemberdayaan masyarakat dari usaha kecil. Nah, di sini berarti kemitraan ini ditujukan bagi usaha-usaha kecil yang ingin mengembangkan usahanya. Nah, disitulah dengan cara bermitra. Pelaku usaha agribisnis ini dengan cara bermitra, dengan cara bermitra ini dapat meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat, serta nilai tambah dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga yaitu menjalin kerjasama yang harmonis antara usaha besar dan usaha kecil dan diperoleh manfaat dalam bentuk transfer teknologi, distribusi, dan kepemilikan. Sama seperti poin yang kedua, yaitu kerjasama yang dilaksanakan ini dengan tujuan kemitraan yaitu usaha kecil itu dan usaha besar menjalin kerjasama dengan menciptakan manfaat yang beragam dengan contoh yang disebutkan yaitu teknologi, distribusi, dan kepemilikan dengan tujuan utamanya yaitu pengembangan pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dari usaha kecil. Nah, yang keenam yaitu pola kemitraan, di mana dalam kemitraan ini memiliki beberapa pola yang dilaksanakan yang sudah banyak kita ketahui juga atau kita temukan pola kemitraan yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang pertama itu pola inti plasma. Pola inti plasma ini adalah hubungan antara usaha kecil dan menengah atau usaha besar, di mana dalam hal ini usaha kecil sebagai plasma, sedangkan usaha besar dan menengah itu sebagai inti yang membina atau mengembangkan usaha kecil menjadi plasmanya. Hal ini sama seperti koperasi. Yang kedua yaitu pola subkontrak. Pola subkontrak di sini adalah kemitraan antara usaha besar dengan usaha kecil yang di dalamnya usaha kecil itu memproduksi komponen-komponen yang dibutuhkan oleh usaha besar atau menengah sebagai bagian dari produksinya. Nah, contohnya yaitu misalkan ada sebuah perusahaan underdeal yang baru ingin mengembangkan usahanya, dia menciptakan atau membuat underdeal kendaraan yang kemudian dikontrak oleh perusahaan kendaraan bermotor, di mana underdeal tersebut dibutuhkan oleh perusahaan pembuat kendaraan bermotor ini untuk membuat kendaraan bermotornya. Jadi pola ini disebut pola subkontrak. Pola yang ketiga yaitu pola dagang umum. Nah, pola dagang umum ini merupakan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar, yang di dalamnya usaha menengah atau besar ini memasarkan hasil produksi usaha kecilnya tadi, atau usaha kecil itu memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha besar atau menengah. Nah, jadi misalnya ada sebuah perusahaan itu memperoleh hasil-hasil yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan lain, akan tetapi perusahaan yang produksi ini masih skala kecil, jadi membutuhkan mitra yang mampu rutin atau terus-menerus secara berkala membeli hasil produksi dari usaha yang memproduksi tadi, usaha kecil tadi.
untuk tujuan mengembangkan usaha kecil tadi. Selanjutnya pola yang keempat yaitu pola waralaba. Nah, pola waralaba ini yaitu kemitraan di mana pemberi waralaba itu memberikan hak penggunaan lisensi merek dagang dan saluran distribusi usahanya kepada penerima waralaba dengan bantuan bimbingan dan manajemen. Nah, jadi pola ini biasa dilakukan oleh usaha-usaha dari kedai-kedai kopi yang ada di sekitar kita, di mana sebuah perusahaan besar yaitu memberikan hak lisensi dan merek dagang mereka juga mendistribusikan saluran usahanya itu, tapi dalam bentuk bimbingan, jadi masih dalam manajemen yang dilakukan oleh pihak pemilik waralaba. Yang kelima yaitu pola keagenan. Nah, pola keagenan ini adalah kemitraan yang di dalamnya usaha kecil ini diberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa yang diproduksi oleh usaha besar dan menengah. Nah, ini biasanya kita temukan pada pola kemitraan tokoh kelontong dengan agen dan juga produsen. Nah, contohnya misalnya tokoh kelontong ini memerlukan minuman. Nah, jadi tokoh kelontong ini membeli minuman itu dalam jumlah yang banyak di agen. Nah, akan tetapi agen tersebut juga membeli dari produsen dengan jumlah yang lebih banyak daripada jumlah yang dibeli oleh tokoh kelontong tadi. Pola yang keenam, yang terakhir yaitu pola kerjasama operasi. Di sini adalah pola perjanjian antara dua belah pihak di mana masing-masing itu sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset atau hak usaha yang dimiliki secara bersama dengan menanggung resiko dan usaha tertentu. Misalnya ada dua orang petani ini memiliki usaha jual beli hasil jagung. Nah, mereka sama-sama membuat kerjasama untuk mengembangkan hasil jagung tersebut dengan menanggung resiko, manajemen dan juga mengelola dan juga pembagian asetnya itu bersama-sama atas pola kerjasama operasi ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kemitraan agribisnis ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.